Sahabat depot air minum di tempat kita ini berbeda-beda. Sebenarnya tidak ada aturan khusus bahwa yang namanya usaha depot air minum itu harus pakai lemari, harus pakai pintu, harus ruangan tertutup. Maksudnya tempat pengisian itu harus tertutup dan lain-lain. Tetapi kita lihat di luar Indonesia, justru pengisian galon atau pengisian botol itu dalam keadaan terbuka, jadi tidak tertutup. Ini saya membuat depot air minum. Depot air minum ini rencananya akan saya buat terbuka. Jadi tidak ada dinding, baik di belakang, di depan, di samping itu tidak ada dinding. Kita melihat atau mencontoh pada water shop namanya ya. Kalau di luar sana, ini namanya water shop atau penjual air. Nah, cuma di Indonesia itu namanya jadi depot air minum. Depot mungkin diistilahkan sebagai stasiun, jadi stasiun pengisian air minum, kira-kira begitu. Sahabat, ketika kita berbisnis depot air minum, itu sebenarnya kita tidak perlu cemas atau tidak perlu ragu tentang air itu akan kita apakan. Tidak perlu berpikir sampai rumit sekali. Sebab air itu sudah disediakan Tuhan, bukan? Jadi ketika kita berbisnis air minum, kita tidak perlu mengkhawatirkan segalanya. Kalau kita bandingkan bentuk depot di Indonesia, itu jauh lebih sempurna, jauh lebih indah, jauh lebih bagus. Tetapi kalau kita lihat water shop di luar negeri, itu bangunannya yang bagus. Tempat pengisiannya itu terbuka. Jadi saya membuat sistem ini, dia terbuka. Di bagian dasar dari galon, untuk kita taruh galon ini saya pasang railing kayak gini. Ya, pasang railing, bisa berputar kayak gini. Tujuannya, galon itu tidak selalu keluar dari posisi sebelah sini, tidak. Bisa juga keluar dari samping sini. Jadi ketika nanti kita isi dengan 4 pengisian di sini, karena ini untuk usaha besar, dia 500 galon sehari. Jadi di sini akan saya isi dengan 4 filling atau 4 pengisian dengan 2 pompa besar pengisian. Jadi, sahabat lihat bahwa ketika galon di sini diisi, kita akan mendorong galon itu ke arah luar. Dan galon akan keluar dari sini di bagian yang lowong kecil ini. Jadi galon tidak keluar dari arah depan atau dari arah samping seperti yang sahabat biasa pikirkan. Ini memang saya coba mengambil konsep dari water shop. Saya mencoba untuk tidak memasang dinding di bagian belakang ini, tidak saya pasangi dinding. Saya juga tidak memasangi dinding di bagian sebelah sini atau di samping kiri kanan dari ini. Yang saya kasih hanya penutup atas. Nanti penutup atas ini kita kasih plafon, supaya kotoran dari atas tidak masuk ke dalam galon. Depot air minum itu murah ya. Sahabat tidak bisa menghitung atau membayangkan, saya akan terjemahkan semua dengan produk lokal. Produk lokal itu artinya produk saya sendiri, buatan saya sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, produk lokal itu semua saya buat sendiri dan saya akan gunakan penyaring-penyaring air yang sudah saya buat. Kalau sahabat menggunakan air sumur, pertama-tama itu harus menggunakan klorinator. Klorinator ini wajib, karena dia akan mengurai atau membunuh bakteri dari tanah, yang biasa kita sebut total coliform. Total coliform ini, ya, total coliform ini, itu bakteri yang tidak bisa mati dengan ultraviolet. Jadi dia hanya bisa mati dengan klorin. Pakai ini. Klorinator ini akan mengalirkan uap klorin ke dalam air sebanyak 0,2 mg per liter air. Dan patokan kita harus pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2023. 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron. Nanti di dalamnya ini, di dalam kantong ini, nanti kita isi arang, ya. Jadi kita akan satukan arang dan penyaring air. Kantong penyaring air ini paling efektif, karena kita bisa menggunakannya 3 tahun, ya, di dalam sini. Nanti kita isi arang di dalam sini. Ini di dalamnya juga ada kantong 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron. Setelah 1 mikron, nanti kita pakai PVDF ini, ya. Seperti apa yang sahabat bayangkan. Mari kita jumlahkan sama-sama. Jadi saya urutkan ulang. Nanti kita menggunakan filter ini 3 buah, ya. 3 buah kita isi arang di dalam sini, 10 mikron, 5 mikron, 1 mikron, dan PVDF ini yang housingnya ini. Ini PVDF-nya. Kemudian keluaran dari sini, outputnya ini kita masukkan ke toron stainless. Toron stainlessnya seperti ini. Jadi dulu saya menggunakan grain ini. Jadi saya masih punya stok 1 karena biasanya kalau membeli banyak, ya. Nah, ini terbuat dari besi, tetapi dia juga punya halal, ya. Jadi sertifikat halal ini, jadi walaupun ini stainless ada sertifikat halalnya. Sahabat, setelah air dari sini keluar, nanti kita masuk ke pompa, ya, kita pasang pompa di bagian bawah sini. Kemudian dari pompa itu kita ke
satu housing untuk melindungi air, jangan sampai ada semut atau nyamuk atau hewan kecil yang masuk ke dalam toren. Nanti kita pasangi CTO 1 buah. Kemudian sahabat bisa menggunakan hydromagnetizer seperti ini. Air lembut heksagonal, memperkaya oksigen, menyeimbangkan pH air, menghambat pertumbuhan bakteri karena klasternya kecil, ada bioenergi di dalamnya, dan memiliki hidrasi yang sehat. Jadi ini suatu sistem terapi air untuk meningkatkan kesehatan dan kesegaran tubuh. Input dari sini, output di sini. Produk ini memasangnya di dekat ultraviolet. Jadi sebelum keluar dari ultraviolet kita bisa memasang produk ini. Kalau menggunakan produk ini, karena produk ini saya buat sendiri, saya temukan sendiri, dan ini adalah saya sebagai founder, ini dipasang sebelum ultraviolet. Jadi